Dalam hidupmu sejauh ini, hal apa yang paling sering kamu lakukan demi bertahan, tapi diam-diam membuatmu menjauh dari dirimu sendiri? Dari kecil itu aku membangun kepekaan. Kepekaan ketika ada chaos, aku harus step up gitu untuk make sure semua baik-baik aja. Nah, ternyata itu berevolusi menjadi people pleasing karena secara tidak sadar aku ternyata mencari validasi atau approval sampai di titik di mana your problem is my problem is my problem. Oh, wow. Ruang Hadir, tempat aman berbagi cerita dan pengalaman hidup. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Hadir bersama saya Haikal hadir. Aku Bonjep hadir. Ruang Hadir adalah tempat, ruang aman dan nyaman buat kita semua merefleksikan perjalanan hidup kami berdua sampai di titik ini. Betul sekali. Oke, nah Haikal mungkin kita kenalan dulu kali ya sebelum kita jelasin Ruang Hadir itu apa. Oke. Aku Haikal, aku adalah marketing leader, entrepreneur, dan mindfulness practitioner. Aku Bonjep, nama asliku Listia, dan aku sama seperti Haikal, aku juga adalah seorang marketing profesional, entrepreneur, dan juga seorang holistic wellness practitioner. Nice. Ya, kita mau ngapain di Ruang Hadir? Seperti biasa, kita akan bertanya pada ChatGPT untuk ngasih kita prompt atau pertanyaan. Yes. Dari situ nanti kita akan jawab nih berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing. So, what's the question for episode 3? Pertanyaannya adalah, dalam hidupmu sejauh ini, hal apa yang paling sering kamu lakukan demi bertahan, tapi diam-diam membuatmu menjauh dari dirimu sendiri? Part of me yang dulu itu kecenderungannya adalah menjadi people pleaser. Oke. Gitu. Mungkin karena upbringing aku dibesarkan, aku anak pertama dari 4 bersaudara, mama papaku ngantor gitu kan. Jadi kondisi itu membuat aku untuk kayaknya aku harus step up gitu untuk taking care, bertanggung jawab di keluarga gitu. Sehingga aku harus memastikan bahwa semua hal itu berjalan dengan lancar di rumah gitu. Jadi I'm trying to control, I'm trying to make sure everything is okay. Mbak-mbakku di rumah, ya asisten rumah tangga di rumah itu juga nggak ngadu ke mamaku setiap kali mereka Luar biasa. pulang kantor gitu, biar nggak tambah stres, nggak tambah marah kan. Jadi dari kecil itu aku membangun kepekaan. Oke. Kepekaan ketika ada chaos, aku harus step up gitu untuk make sure semua baik-baik aja. Nah, ternyata itu berevolusi menjadi people pleasing karena secara tidak sadar aku ternyata mencari validasi atau approval dari mama papaku bahwa ketika ditinggalin di kantor gitu ya, Bisa baik-baik aja, semua rapi, aku jam 7 belajar gitu. Terus apakah itu salah? Ya benar juga gitu kan. It's actually sesuatu hal yang membuat aku lebih disiplin dan bertanggung jawab seperti sekarang gitu. Jadi ada quality yang ternyata aku punya sekarang itu tuh thanks to Haikal pada umur 6, 7 sampai aku SMP, sampai aku SMA sebenarnya gitu. Jadi that kind of mentality of taking care of the family, bertanggung jawab segala macam gitu ya. Apakah ada price to pay? Of course. Karena kan ketika kita trying to be the poster boy. Like the son yang dibanggakan semua orang tua, the perfect son gitu kan. Tentunya itu ada beban tersendiri gitu kan. Si anak kecil itu tuh sebenarnya menanggung beban gitu. Jadi gimana cara supaya dia tetap berusaha untuk mendapatkan validasi dan approval tersebut, dan itu tidak akan pernah selesai gitu. Karena ketika life stage tertentu tentunya ekspektasi akan berubah, bertambah dan berubah betul seiring berjalannya waktu, tergantung dari
fase hidupku yang mana gitu. Dan peran hidup Dan juga. peran hidupku di mana pada saat itu dan apa pada saat itu gitu. Sehingga ketika tidak dibarengi dengan kesadaran, kesadaran mana yang punyaku, mana peranku, mana yang bukan peranku, Haikal waktu itu menjadi overwhelmed. Karena belum ada filtering, mana Haikal yang tanggung mana? jawabku, Yang waktu mana yang kecil? bukan. Haikal waktu kecil, tuh Haikal waktu remaja, dan Haikal umur 30-an juga gitu. Yang Karena- udah terbiasa tumbuh dengan cara seperti itu. Betul, karena itu kan menjadi blueprint dalam Betul. aku membangun hubungan dengan orang-orang sekitarku di luar keluarga, gitu. Hubunganku dengan pacarku, mantan maksudnya ya. Ya, oke. Mantan-mantanku, hubunganku dengan kolega di kantor, hubunganku dengan teman-temanku, gitu. Sampai di titik dimana your problem is my problem is my problem. Oh, wow. Sangat bertanggung jawab. Sampai masalah orang lain pun jadi masalah kamu. Betul, sehingga ada di satu titik aku menyadari bahwa dunia kita itu sangat hitam dan putih. Hero itu baik, villain itu jelek gitu, buruk gitu. Padahal sebenarnya hero itu adalah sebuah simbol. Benar. Simbol, ada buruknya, ada baiknya loh. Betul. Di simbol tersebut, Betul. baiknya adalah ya dia bertanggung jawab, Yes. membela yang lemah, Yes. memastikan bahwa semua baik-baik saja. Tapi kan sebenarnya ada buruknya juga kalau dia tidak menyadari, tidak diimbangi dengan hal yang lain, compassion terhadap diri sendiri misalnya, atau bersedia untuk saying no sama hal yang tidak align gitu misalnya. Nah, Lelah ya. lelah sebenarnya, jadi makanya aku bilang overwhelmed nih gitu. So I think there's that. Dulu itu membantuku dalam survival. I took lesson and quality of life yang embedded sampai sekarang, terintegrasi sampai oleh aku dalam aku hadir ya, atau show up in this world sampai sekarang, those kind of quality. Tapi it also took me a process healing journey buat bisa mengintegrasikan boundaries, healthy boundaries, understanding that not everything is actually your problem, responsibility. Dan ketika terkadang kita membiarkan orang itu untuk finding their own solution, actually it helps It's very loving them gesture juga. It's also a compassion gitu. Ya awal-awal aku merasa, aduh harusnya begini, harusnya begitu gitu. Tapi itu kan my projection. Yes. Dan aku belajar untuk allowing them to grow as is. Dan aku menjadi anchor. I'm telling my loved ones sekitarku, I always be here. If ever you need me. Tapi aku sudah berhenti untuk nyuapin. Gitu sih. Oh wow. Oke, sejak kapan kamu menyadari bahwa you need to stop doing what you've been doing gitu kan? Tadi katanya sampai umur 30-an kamu masih menganggap bahwa yang tadi tanggung jawab kamu tuh termasuk masalah orang lain juga gitu. At what point in your life kamu menyadari bahwa kayak aku nggak bisa kayak gini lagi nih gitu? Apakah ada momen tertentu yang men-trigger kejadian itu kayak oh wait, kayaknya aku perlu ada boundaries. Thank you for asking that. Actually is a recurring pattern. Maksudnya momennya tidak hanya sekali, gitu. Dan even kan ada beberapa tokoh nih. Salah satu keluargaku demikian, mantan pacarku demikian, my best friend also demikian, gitu. Itu kan recurring pattern sebenarnya. Even within each of the subject berulang. Pertama kali aku menyadari itu adalah pada saat aku mulai tertarik, tersedot dengan drama masing-masing orang-orang tersebut, gitu. That's where I know ketika ada satu drama and then I become the hero and then solve that, masalahnya tidak akan selesai. Masalahnya akan muncul lagi, ya mungkin sebulan, 2 bulan aman. Tapi bulan ketiga atau 1 tahun berikutnya, recurring pattern. Karena tanpa aku sadari, being a hero itu tidak menghasilkan hero di orang tersebut.
Ada dependensi. Ada dependensi terhadap Ketergantungan, aku jadinya, iya. dan itu tidak baik. It's not healthy. Iya, benar. Dan di titik itu aku menyadari bahwa tidak ada yang bisa merubah orang lain selain dirinya sendiri. Kita udah sering mendengarkan hal itu, tapi ketika aku merasakan sendiri Iya. gitu ya, actually sometimes form of love is to know when to create a safe distance. That's also a valid form of love gitu buat aku gitu. Gak ada rasa marah sama sekali karena itu recurring pattern sebenarnya. Tapi ini adalah titik kulminasi. Kalau Iya, biasanya kan mungkin sebelumnya udah terjadi dan kamu mungkin masih aku marah waktu itu. Oh, Tapi oke. kalau yang titik ini tidak marah, tapi lebih ke arah oke udah selesai, aku nggak mau lagi terlibat dalam Oke, jadi sebelum drama itu tuh kamu apapun. sebenarnya udah pernah ada perasaan marah iya. sebelum titik turning point ini ya, Ya, gitu. adalah marah. Aku kasih tahu bahwa this is not right. Oke, gitu. nah akhirnya berarti udah kamu nyadar, oh udah nggak bisa lagi nih. Betul. Tapi berarti itu nggak tiba-tiba gitu Nggak ya? tiba-tiba. Oke. Nggak tiba-tiba gitu sih. So. Oke, very interesting. Iya, jadi maksudnya kan aku berusaha mengerti ya gitu. Apa sih, gimana sih caranya tiba-tiba, gitu. Bukan tiba-tiba, tapi prosesnya dari kamu yang tadi sangat care gitu kan sama orang lain sampai kamu akhirnya bisa pull step back dan bilang oh ini nggak bisa kayak gini terus-terusan. Iya, Oke, iya. jadi memang sebenarnya ada proses. Ada proses. Sebelum kamu benar-benar bisa bilang oke ini udah berulang kali. Betul. Dan ternyata tidak ada perubahan. Betul. Jadi kamu sendiri yang harus membuat perubahan itu. Betul. Tapi apakah habis itu ada lagi recurring pattern? Sebenarnya ada pastinya, cuman different genre of drama lah ya. Tapi kamu juga udah punya different approach juga. betul. Cara untuk menanganinya udah berbeda sekarang. Sangat berbeda. Lebih ke arah sekarang adalah so this is my stance. Ya. Aku cuman bisa bantu sampai titik ini. Benar. Kalau misalnya di luar dari titik ini, itu bukan tanggung jawab aku lagi. Oke. Terus kamu rasanya gimana nih sekarang setelah kamu punya, berarti kan kamu udah draw boundaries gitu kan. Recurring pattern tetap ada, orang yang berharap kamu menyelesaikan masalah mereka tetap ada. Iya. Tapi kan kamu udah punya boundaries nih, ini sejauh yang bisa aku berikan lah gitu. Bagian dari diri kamu yang bisa kamu berikan apapun itu bentuknya, tapi kamu udah punya boundaries gitu. Apa nih perubahannya setelah kamu menerapkan boundaries itu? Oke. Aku mungkin akan mulai dari prosesnya ya di dalam diri aku itu seperti apa ya. Ketika ada sebuah trigger gitu ya, berarti kan ada SOS gitu. Either SOS atau mungkin sinyal yang terkesan SOS. Dan aku masuk nih gitu. Ada sebuah urgensi yang pengen cepat-cepat untuk beresin. Apakah itu suaranya masih ada? Masih. Karena the hero in me itu kan masih tetap punya suara. Betul. Gitu. Iya. Tapi aku minta si hero itu duduk dulu gitu. Duduk dulu, diem dulu, and then really understand what's the real issue and problem. Apakah the problem yang memang SOS beneran atau SOS karena dibuat-buat? Ngerti. Kalau misalnya bahaya yang ternyata secara langsung ada, pasti si hero itu udah langsung ringan. Aku akan secepatnya ke sana, aku akan ke rumah sakit gitu. Itu nggak ada babi bu. Tapi kalau misalnya ada sebuah situasi di mana SOS tersebut, bahaya darurat tersebut, situasi darurat tersebut dibuat-buat. Biasanya aku akan langsung step back dan aku akan langsung komunikasikan. Jadi ini yang aku akan bisa lakukan, ini yang nggak bisa dilakukan. Pastinya ada internal voice lagi dong. Guilty. Oh, ada efek sampingnya. Ada, pasti ada efek sampingnya. Tapi at least aku sadar kan. Ada guilty gitu. Gimana kalau misalnya nanti dia lebih parah? Gimana kalau dia apa gitu? Jadi I'm trying still be a good supporter, tapi aku nggak akan
ngasih solusinya. Aku terkadang akan membuat orang itu berpikir apa solusinya. Iya, buat diri sendiri Gitu. kan. Masalahnya masalah dia Masalah soalnya. dia. Dan ketika di solusi tersebut ada yang dibutuhkan bantuan aku, be spesifik. Dan aku akan coba untuk membantu semampuku pada saat itu, di titik itu dengan solusi yang dia propose dengan jelas. Iya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat ini adalah sebenarnya loving act, tapi bukan cuma untuk satu orang gitu, orang lain, tapi buat kamu juga. Betul. Jadi sebenarnya boundaries ini bukan menunjukkan bahwa kamu nggak peduli gitu. Betul. Kamu peduli tetap, Betul. tapi kamu punya batasan. Betul. Sejauh mana kamu bisa peduli gitu. Betul. Karena of course kamu nggak mungkin mengorbankan diri kamu untuk menyelamatkan orang lain juga kan. I've done enough being martyr sih. Hero slash martyr. Ternyata Lovernya martyr. ternyata shadownya adalah martyr gitu. Oke, baik-baik. Ya. Wow. Kurang lebih demikian. Kurang lebih Terima kasih udah excavate. That's my expertise. Oke, my turn. Yes, yours. Oke, jadi pertanyaan tadi apa yang dulu aku lakukan? Ini untuk bertahan ya kira-kira ya. Jadi tapi sebenarnya itu menjauhkan aku dari diriku yang sebenarnya. Mungkin sebenarnya ini berawal dari sebuah luka tentang identitas. Oke. Jadi waktu kecil tuh aku ngerasa mungkin dari omongan langsung atau mungkin dari mengamati sekitar, aku menyadari bahwa aku tuh ngerasanya berbeda. Oke. Dari sekeliling gitu, mulai dari cara berpikir, terus kenapa aku nggak kayak orang lain yang mungkin lebih nurut gitu, nggak kritis. Jadi aku waktu kecil tuh mungkin aku banyak bertanya gitu kan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin orang lain nggak mempertanyakan, tapi kayak menerima aja. Nah kalau aku tuh mungkin karena merasa kayak pengen tahu gitu ya, kenapa harus begini, bisa nggak gitu kan. Nah ada kesan dimana kayak kamu nggak kayak aku, kok nggak kayak orang lain gitu. Aku membandingkan diri aku dengan orang lain, kayak orang lain kenapa bisa menerima ini dengan baik-baik saja, sementara aku tuh kayak banyak bukan cuma pertanyaan, kayak sangkalan atau kayak alternatif gitu, bisa nggak kita kayak gini atau kayak gitu. Jadi ada sebuah luka tentang identitas di mana aku menyadari dari kecil bahwa aku tuh berbeda. Critical thinking itu malah dianggap salah waktu kecil. Iya, dan mungkin karena kita tumbuh di lingkungan juga yang ajarannya itu mungkin dari kurikulum ya. Kan aku nggak tahu sih kegiatan belajar mengajar gimana sekarang, tapi pada masa aku itu kan kita satu arah Tahun banyak kan. 90-an ya. Iya. Millennials. Jadi masih lebih satu arah gitu loh, one way. Jadi kita banyak mendengarkan, terus mencatat, menghafal. Jadi kan bener-bener Tidak boleh menyanggah guru. Iya, jadi memang bukan diajarkan untuk berpikir secara kritis. Jadi ketika aku jadi orang yang berpikir secara kritis itu kan jadi berbeda sekali gitu, sangat mencolok gitu kan. Jadi kayak jadi aku juga merasakan pressure itu nggak cuma di lingkungan luar gitu, maksudnya dengan teman sekolah atau tetangga atau gimana, tapi dalam lingkungan keluarga aku juga gitu. Jadi aku ngerasa tuh bahwa kayak bahkan ada my parents yang kasih feedback bahwa aku tuh kok beda, kamu nggak kayak orang lain atau orang Indonesia pada umumnya gitu. Jadi aku kan mendapat validasi bahwa aku memang beda gitu. Dan aku tuh dulu jujur jadi waktu kecil bertanya kenapa aku lahir di sini ya kayak gitu kan I feel so different. Nah jadi bentuk adaptasi yang aku lakukan adalah jadinya tidak mengikuti ketertarikan aku. Jadi karena aku menyadari kayak ketertarikan aku ini aneh banget gitu, kayak aku nggak pernah dengar orang-orang yang ngomongin hal ini di sekeliling aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku sendirian aja yang kayak gini gitu kan. Misalnya apa ngomongnya? Misalnya pada saat umur berapa, anak-anak lain jadi, ngomong apa, kamu ngomong apa gitu topiknya. Kamu tahu buku pintar nggak sih? Tahu. Oh iya, jadi zaman kita ada namanya buku pintar, kan semacam ensiklopedia gitu kan. Kan waktu itu mungkin belum ada internet, masih belum ada zaman aku SD ya, atau itu baru
setelah aku ya udah mungkin SD akhir atau udah SMP itu baru ada internet gitu kayak dan punya komputer juga maksudnya yang masih apa tuh modemnya DOS. bunyi-bunyi itu. Kalau ya ampun millennials banget. Anyway, nah jadi kan belajarnya banyak tuh dari buku pintar, ensiklopedia. Jadi aku tertariknya adalah misalnya kayak astrologi. Oke. Itu aku SD berarti gitu kan. Ada tentang zodiak, terus ada tentang planet gitu. Terus kayak tapi di sekelilingnya aku tuh nggak ada yang ngerti. Gitu. Aku yakin mereka baca buku pintar juga sih. Tapi kan buku pintar topiknya macam-macam ya. Ada tentang ilmuwan, penemuan, ada geografi gitu kan. Jadi banyak banget topiknya, tapi yang buat aku entah kenapa ya anak kecil gitu tiba-tiba kok tertarik, wah fascinating banget ini planet, terus masing-masing planet ada sigilnya, ada zodiak, konstelasi, aku kayak fascinated gitu. Cuma aku menyadari bahwa kayak, oh ini aneh banget sih, kayak I'm so weird gitu, kayak gak ada yang ngomongin ini di sekeliling aku gitu. Jadi aku kayak oh ya udah deh, aku berusaha jadinya lebih mengamati orang-orang ini sebenarnya di sekeliling aku tuh ngomongin apa, tertariknya sama hal apa gitu. Jadi aku tuh berusaha untuk kayak terlihat normal gitu ya, kayak membicarakan hal-hal mungkin yang mereka juga ngerti, biar tetap bisa bersosialisasi gitu, biar tetap punya temen ngobrol, walaupun dalam hati itu sebenarnya kayaknya aku ngerasa kayak gue compensating banget nih. Iya, dan jadi kayak orang yang aneh sendiri gitu kan, kayak weirdo gitu. Jadi di outlier gitu kayaknya. Jadi aku punya banyak pemikiran-pemikiran yang akhirnya aku simpan sendiri. Gitu. Jadi aku nggak menyuarakannya ke orang lain gitu. Jadi inner world kamu tuh udah terbentuk depth-nya dari kecil. Karena kan for you feel not belong, for you to find yourself in the world, di eksternal. Kalau misalnya sangat sedikit, ya udah aku creating aja di dalam. Benar. Gitu. Ya, I really can relate to that. Benar. And then? Jadi bentuk adaptasinya adalah aku tidak menunjukkan 100% diri aku seperti apa. Jadi ada beberapa hal yang memang aku simpen buat sendiri aja gitu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa tahu aku seperti apa sebenarnya. Tapi sebagai konsekuensi gitu kan, itu kan sebenarnya adalah jadi muncul emosi kayak frustasi, merasa tidak dimengerti, terus merasa kayak selalu sendirian gitu kan. Rasanya jadi ada emosi marah, merasa tidak divalidasi gitu, bahwa aku yang sebenarnya itu tidak berharga atau istilahnya kayak kurang gitu ya, karena aku tidak sesuai ekspektasi. Jadi kayak ngerasa gue produk cacat nih gitu. Baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar jadinya. Walaupun sebenarnya mungkin lingkungan sekitar tuh nggak terlalu berasa. Aku cuma ngerasa kayak aku sedikit berbeda gitu. Tapi mungkin aku lebih berasa di lingkungan keluarga sih. Di lingkungan keluarga itu menurut aku yang sangat impactful, karena ya contoh nih misalnya dari kecil tuh aku selalu punya pandangan gitu ya tentang agama, religious. Aku lebih sebenarnya dari kecil lebih melabeli diri sebagai spiritual dibandingin religious. Jadi aku tuh sebenarnya nggak terlalu percaya dengan apa ya, mungkin karena aku juga punya pengalaman yang melihat agama ini bisa memecah belah manusia gitu loh. Kalau kita dulu belajar sejarah ya, PSBB dulu namanya, aku nggak tahu tuh panjangan dari apa PSBB itu, tapi kan kita belajar tentang perang-perang Belanda menjajah Indonesia, politik divide et impera. Aku merasa kayak agama ini kok jadi kayak political tools yang memecah belah. Nah jadi aku digunakan. Jadi ada pengalaman pribadi di mana aku melihat depan kepala mata sendiri sebagai anak kecil, kok agama jadi alat yang bukannya membuat manusia semakin rukun tapi menjauh satu padahal sama. Kamu masih kecil ya? Iya. Punya that kind of depth. I see. Masih SD, Masih SD. Ya, that kind of talent ketika tidak dihargai, padahal sebenarnya itu adalah your superpower sekarang. Untuk ngeliatin depth, ngeliatin dari so many angles. Kayak like a freak waktu itu, kayak kenapa orang tuh bisa, oh ya gue agama ini, tapi nggak mempertanyakan kayak impactnya ke manusia lain. Nah, dulu aku udah berpikir sejauh itu sebagai anak kecil, jadi aku ngerasa kayak ya udah deh aku diem aja. Dan aku berusaha untuk ya udah aku mengikuti gitu kan, belajar iya, tapi
sebenarnya aku punya my own faith and my own belief Oke, gitu. Jadi nggak tahu kenapa itu dari kecil very prominent gitu. Nah itu sih mungkin jadi cara adaptasinya adalah aku tidak bisa menunjukkan 100% diri Diri aku kamu. siapa. Jadi ada part of me yang nggak secara Conceal. iya benar. Secara tidak sadar being concealed gitu. Nah itu tuh menimbulkan yang tadi rasa frustasi yang luar biasa karena aku merasa not fully me gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang aku lakukan out of habit gitu kan, just because. Karena ini adalah cara yang aman supaya aku bisa diterima. Atau aku nggak dimarahin. Atau aku nggak mengecewakan gitu. Oke. Apa yang hal yang paling signifikan perbedaannya dari yang kamu kecil, kamu melihat bahwa there is a quality of you yang punya depth, yang punya fascination terhadap planetary gitu Yes. ya. Itu symbolize apa dan sekarang itu termanifestasi menjadi apa? Detik ini, hari ini. Oke, jadi bagian itu menjadi simbol apa gitu maksudnya? Deep ya pertanyaan. Oke, jadi menurut aku the depth, kedalaman yang aku punya, terus my fascination terhadap planetary, bahkan tadi kayak role agama di masyarakat, Betul. di kemanusiaan Iya. gitu ya. Itu menjadi apa sih sekarang? Oke, itu menjadi apa? Jadi menurut aku itu sebuah bentuk sensitivitas yang bisa melihat manusia sebagai entitas yang kolektif terhubung satu sama lain gitu ya, bukan cuma kita sebagai manusia tapi juga dengan pencipta. Jadi kalau di Islam ada hablum minallah sama hablum minanas. Nah, jadi aku melihat itu tuh mungkin dari kecil udah kayak secara nggak sadar itu menyadari itu gitu, bagaimana peran kita, hubungan kita, sebenarnya kan hubungan kita dengan pencipta is very very private dan yeah. very very subjektif gitu. Jadi Bespoke and tailor made. benar. Jadi kita, dan itu kualitatif. Kualitatif. Nggak ada Betul, alat ukurnya betul. sebenarnya, Betul, nggak betul, bisa betul. diukur cuma dari ritual aja sebenarnya. Iya, Karena itu ritual adalah aktivitas, tapi makna di balik itu tuh kita nggak tahu, Betul. ya kan? Nah, jadi buat aku itu adalah simbol aku melihat dunia. Jadi melihat hidup, kehidupan. Jadi hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan pencipta gitu. Jadi sebenarnya tanpa sadar juga mungkin waktu kecil tuh menyadari, yang mungkin baru sadar saat ini gitu kan. Cara kita melihat keluar itu sebenarnya juga sebagai cerminan Apa yang terjadi di dalam. benar. Cara kita melihat diri sendiri sebenarnya, dan itu baru-baru ini sih aku sadarin, oh ternyata kayak mungkin berlaku baik orang lain tuh sebenarnya bukan buat orang lain, Buat kita sendiri. buat kita sendiri. Iya. Gitu. Nice, thank you for the answer. Now I know you better. Semakin aku mendengarkan kisah kamu gitu ya, it's just like another layer aja, dan another evidence kalau sebenarnya ya mirip-mirip. Waktu kecil pun I'm trying to conceal everything gitu kan, conceal everything karena I have very high sensitivity. Aku tuh peka banget sebenarnya, peka terhadap emosi orang, body language orang, energi orang, gitu tuh aku sangat peka. Wow. Dilahirkan di keluarga yang memang juga sangat konservatif, tapi modern at the same time gitu, karena mama papaku kan kantor, bekerja di tengah kota gitu ya. Jadi mereka terekspos sama modern ways of living, tapi at the same time upbringing mereka sangat konservatif. Sehingga itu juga terreflect nih di aku untuk melihat segala sesuatu is coming from the conservative angle. Tapi at the same time aku opening my perspective gitu. Karena banyak hal-hal dari konservatif religion yang mereka tanamkan secara value itu tuh nyangkut bahkan sampai sekarang gitu. It's actually help me to navigate life, harus belok ke kiri, belok ke kanan, balik lagi ke dalam. Itu juga karena value-value yang ditanamkan lewat konservatif religion oleh mama papaku sebenarnya. Thanks to that gitu. At the same time, we need to redefine along the way. Kita beranjak dewasa, pastinya kita punya lebih berbeda nih inputnya yang di kepala kita gitu dibandingkan dengan mama papa kita. And it's okay for you to redefine your relationship with other human being dan dengan pencipta kamu gitu, dengan your own wisdom.
Menurut aku gitu. Tadi kamu bilang ketika kamu bilang kamu sensitif gitu kan. Aku mau nanya nih, karena dulu aku juga ngerasa aku tuh susah membedakan antara emosi aku dengan emosi orang lain. Jadi almost kayak aku bisa absorb emosi mereka ke dalam diri aku sampai aku yang jadi sedih banget, nangis banget. Padahal tuh ceritanya orang lain gitu. Nah kamu kayak gitu juga atau enggak? Nah, kalau aku tuh bukan absorbent kayak gitu. Aku lebih peka terhadap ini dia sebenarnya marah, tapi dia tuh nutupin dengan cara ini. Dia tuh bohong sebenarnya. Cuman jadi aku membaca pola. Aku bisa membaca pola dari manusia, dilihat dari gerak-gerik sedikit misalnya. Apa yang diomongin, nadanya, tone-nya, tatap matanya, gerak-gerik tubuhnya, itu tuh dari kecil aku udah peka gitu. Karena kan dulu kamu menciptakan skill itu untuk bertahan hidup ya. Betul, itu yang tadi aku bilang bahwa it was needed. Karena ketika aku berada dalam situasi yang tidak aman di rumah atau di sekolah gitu ya, aku dibully segala macam. Aku kan harus ancang-ancang. Bener. Apa nih sinyal-sinyal yang membuat aku itu membaca sinyal. Jadi apa nih situasi di mana sinyal-sinyal bahaya itu akan datang gitu. Akan datang dari di dalam rumah ataupun di sekolah gitu, ataupun di luar sekolah gitu. Nah dari situ tuh biasanya tertrigger sama orang lain biasanya. Orang lain ada itu. Ketika ada yang misalnya nih ya, kalau waktu masih kecil ya, aku udah mau dibully gitu, gimana cara supaya aku nggak dibully? I'm doing this kind of thing biar aku doing achievement, biar of compensating. Tapi aman kok kamu karena ada yang lebih mungkin bisa dibully gitu. Dan aku step back gitu misalnya. Jadi ada sebuah percaturan tuh yang aku strategi ya. Aku strategizing sebenarnya. Aku punya strategi bertahan hidup dengan human relationship ternyata dari kecil karena aku membangun kepekaan tersebut. Mungkin juga ada talentnya juga. At the same time ya kondisi yang menciptakan gitu. Dan itu tertransmute menjadi apa atau termanifestasi menjadi apa sekarang? Ya how I can influence others, how I can be present dengan my presence gitu ya. Dengan message yang aku akan sampaikan ke orang satu dengan orang yang lainnya, itu tertransmute menjadi apa yang akan aku bisa bantu dengan bringing the influence to others. Jadi kayak gitu sekarang termanifestasinya. Role-nya jadi seperti itu di kehidupan saat ini, benar. Aku juga kalau reflect back jadi dengan masa kecil seperti itu ya. Jadi kan itu memang aku tumbuh dengan punya inner world yang very rich gitu ya. Dan ternyata itu jadi my source of wisdom juga gitu yang bisa dibagi gitu. Ternyata kayak mungkin nggak banyak orang yang menyadari ini. Mungkin karena dulu juga kalau aku salah satu bentuk defense-nya, coping mechanism-nya adalah dengan protect myself. Jadi membatasi hubungan justru. Jadi kalau kamu berstrategi dalam relasi ke orang lain, kalau aku membatasi, jadi aku menarik diri. Jadi aku sebenarnya dari dulu itu punya teman gitu kan, tapi bener-bener nggak semuanya aku bisa deket banget. Cuma ada beberapa orang lah yang bisa aku bilang dia tahu aku gitu. Termasuk aku. Iya, termasuk kamu gitu. Makanya nggak semua orang tahu sebetapa anehnya aku dulu gitu. Cuma segelintir termasuk kamu, gitu kan. Nah jadi memang agak menarik diri dari orang-orang gitu. Dan aku akan bisa menunjukkan diri aku kalau memang orang ini juga terasa dia punya depth juga gitu. Jadi lebih selektif lah ya. Dan tapi memang jadi lebih socially awkward gitu. I see, beda itu juga ya. Beda banget. Dua-duanya cara bertahan hidup. Kalau aku strategizing, makanya dulu itu banyak yang berpikir dan MBTI-ku ya, itu extrovert 100. Tapi banyak yang bocor sebenarnya energinya gitu sebenarnya. Jadi sedangkan di kamu adalah ya udah aku menarik diri supaya aman. Tapi kan itu semuanya ada light, ada shadow gitu kan. Aku jadi selektif tapi aku juga socially awkward. Jadi kalau ditaruh di tengah kerumunan tuh kayak mau ngapain ya, mau ngobrol apa gitu tuh aneh banget gitu. Dan kan aku nggak bisa ngobrol yang basa-basi juga gitu. Terus topik-topik yang aku obrolin orang kayak
apa sih gitu, kayak berat banget sih hidup lo gitu, iya kan, kayak ya gitu. Dari dulu udah kayak gini sih sebenarnya gitu. Jadi memang adaptasi yang ya akhirnya belajar untuk lebih bisa bergaul itu juga sebuah proses gitu kan, untuk bisa membatasi kayak oh ini topik yang mungkin nggak perlu aku share ke semua orang gitu kan, cuma orang-orang tertentu aja. Dan tadi yang kayak membaca orang-orang ini sebenarnya kayak ngobrolnya apa sih gitu. Oke, coba deh aku pelajari juga gitu. Kita ngobrolin pop culture kali ya gitu. Kita sekarang ngomongin boy band, girl band gitu, Backstreet Boys, Spice Girls, masih zaman dulu. Anyway, jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi memang ya ada seperti kayak ada dua sisi jadinya ya. Yang terlihat tuh mungkin ya yang lebih light gitu, sementara dalamnya tuh very deep. Very vast, very Very deep. vast gitu. Oke, menarik. Tadi pertanyaan awalnya kan adalah apa yang kita lakukan untuk bertahan, dan itu sebenarnya malah menjauhkan Jauhkan dari diri. kita gitu. Kalau tadi aku ngomongin tentang for me being people pleasing, Yeah. dan itu yang pertama. Ternyata jawaban kedua kan, yang satu lagi adalah bagaimana aku men-strategize. Yes, benar. Dengan membuild kepekaan di dalam diri aku Benar. untuk membaca orang sebenarnya gitu. Dan itu aku pakailah sampai sekarang, influencing gitu kan, dan compassion jadinya Yes. tertransmute-nya. Kalau kamu adalah tadi ngejelasin tentang kamu berusaha menjadi normal. Oh iya. Mengconceal your Play pretend, ya? quirkiness, Iya, benar, quirkiness benar. gitu. Quirkiness Jadi play gitu. pretend Benar. gitu. Sehingga akhirnya kamu bisa mengembrace depth-nya kamu yang sekarang itu bisa menjadi your superpower, Yes. sehingga bisa membantu orang. Betul. Jadi itu adalah summary-nya untuk episode ketiga. Thank you, Haikal. Sangat menarik ya. Sangat menarik. Kita pertanyaan random dari ChatGPT. Jawabannya panjang. Jawabannya panjang, tapi sebenarnya intinya lumayan sharp menurut aku. Yes. Dari kita berdua, dan mudah-mudahan apa yang kami share hari ini bisa ada resonansinya dengan teman-teman semua, dan mungkin sedikit banyak bisa membantu merefleksikan perjalanan hidup teman-teman juga. Baiklah. I think that's it for episode 3. Oke, Kita see you ketemu in lagi. episode 4. Dah. Bye-bye. Ruang Hadir, tempat aman berbagi cerita dan pengalaman hidup.